aja kita nih dukung Anies umpama atau apa namanya menang, ya kan, menang. Tetap aja kami jadi nelayan. Untuk anak ya mudah-mudahan sih ya kalau bisa ya jangan sampai ikut nelayan juga lah. Aman teduh kayaknya. Indonesia memiliki wilayah perairan sebesar 6,4 juta kilometer persegi dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi. Sebagai negara maritim, kekayaan sumber daya laut Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memajukan perekonomian negara. Dan semua itu bisa didapat karena jerih payah para nelayan. Cilincing merupakan kecamatan yang terletak di pesisir pantai Jakarta. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sebagian besar nelayan di kecamatan ini terbagi di 3 kelurahan yang mencakup Kalibaru, Cilincing, dan Marunda. Jalan dulu ke sono kami itu. Hah? Apa? Kalau misalnya situasinya ombak, balik, jangan dipaksain. Nanti mau. kapalnya yang mana bang? Ombak. Nama saya Suryanto, asal dari Madura, merantau ke Jakarta tahun 1992. Dari kakek saya, namanya di kampung udah istilahnya rumahnya di pinggir kali, di pinggir sungai. Akhirnya ke anak-anak cucunya, akhirnya nelayan. Ya juga dasar dari orang tua awal juga, dari orang tua awalnya udah nelayan nggak mampu gitu. Orang tua istilahnya pendidikannya juga minim, jadi nggak kepikiran anak ke depannya gimana. Akhirnya ya anak ikut-ikut jadi nelayan gitu. Nama saya Safidin Abdullah, pekerjaan saya nelayan, saya tinggal di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Saya jadi nelayan sudah 8 tahun. Awal-awal pertama nelayan sih, dampaknya pertama sih mabok pasti itu ada. Sampai nggak bisa jalan kaki tuh, sampai muntah kuning. Kalau lagi hujan-hujan kayak tadi itu nelayan sedih sebenarnya. Cara ngambatnya juga berat. Kalau nggak dibantu dayung, kita nariknya itu berat itu. Berlawanan sama angin. Beda kalau kita ngikutin angin, enteng. Karena perahu didorong angin. Kayak tadi kalau anaknya nggak ngikut, itu nggak bantu dayung. Sakit berdiri semua tangan. Melempung sininya. Hasilnya ya kan tahu sendiri, kadang dapat, kadang nggak dapat. Paling juga 2 kilo kalau dapat. Lumayan. Paling kecil dapat berapa? Kalau lagi Ya apes? paling kecil, paling
Pernah saya dapat 15.000. Sehari 15.000. Pernah. Itu dari ujung ke ujung panjangnya jaring isinya cuma 2 ekor. Ya sebelum sejahtera ya enggak. Cuma kalau untuk dimakan ya cukup-cukup aja gitu. Cuma cari kelebihan tuh sulit kalau nelayan. Kalau untuk sejahtera kurang tahu saya. Kalau untuk saya pribadi sih belum sejahtera saya. Tapi sejahtera itu nggak ada deh kalau untuk di nelayan mah. Kalau untuk nggak kekurangan mungkin ada. Berdasarkan data capaian indikator kinerja KKP per Januari 2024, nilai tukar nelayan mencapai 105,4. Itu artinya nelayan belum sejahtera. Nilai tukar nelayan yang merepresentasikan kesejahteraan berada di angka 200 hingga 300. Pertama, kalau bicara soal kesejahteraan nelayan, karena memang kita tidak punya konsep yang jelas gitu ya. Kalau bicara soal kedaulatan, kemudian dikorelasikan dengan kesejahteraan apa yang kita punya dengan laut yang cukup luar biasa kaya ya. Tapi kita memang nggak punya tuh petanya, kita mau ngapain dengan sumber dayanya, kita mau apakan manusia yang ada di dalamnya gitu. Ini terlihat dari gambaran bagaimana pola pembangunan yang hari ini itu terus berubah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari investasi misalkan ya. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana kita mau mendorong nelayan supaya bisa beradaptasi gitu ya dengan pembangunan yang hari ini semakin masif, nggak ada manusianya diurus gitu ya, tidak punya program yang cukup fokus untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Masyarakat yang memilih untuk menjadi nelayan itu kan pertama karena by design ya nggak ada pekerjaan lain, jadi itu satu-satunya pekerjaan. Kedua juga bagian daripada identitas gitu kan. Nah ini biasanya kalau bagian dari identitas itu ya memang orang tua gitu kan, orang yang memang dari dulu nelayan dan mereka lebih suka tinggal di pinggir pantai. Tapi yang kedua sebenarnya yang banyak nggak ada alternatif lain. Nah jadi itu yang mereka lihat satu-satunya peluang yang terbuka gitu. Kalau yang punya pendidikan mah ya kayak Ipang itu ada pendidikan ya bisa. Jadi pindah kalau nelayan sepi gitu ya. Hasil tangkapnya sepi, ada lowongan PT ya pindah dia. Berhubung istilahnya nelayan lagi sepi, lebih baik kan kerja PT yang jelas. Nama saya Nuripan, umur 33. Pekerjaan sekarang di KBN Cakung, produksi bagian kebersihan. Ya awalnya sama, kita sharing sama kawan kan, mengenai laut, bagaimana nih, aduh usaha lagi begini, keadaan lagi begini, ngarapin sama siapa, tolong sama siapa. Yaudah kata dia, siapin aja lamaran, ikuti PT mau gua. Kalau dari kita sendiri sih lebih enak, nyaman di laut, karena bebas, terutama masalah jam kerja. Kita bisa berangkat jam berapa aja yang kita mau. Kalau di darat kan udah ada jam-jam tertentu, nggak bisa kita sembarangan. Nah perbedaannya jauh, kalau dari PT kita udah bikin alarm, itu jam 6. Alarm nih paling enggak 6:30 siap-siap, 6:30 jalan. Ditanya cukup mah ya pas, cuman kontrakan kadang-kadang nggak bisa kebayar. Ya bisa dibilang bisa kebayar kontrakan, walaupun nggak seberapa lebihnya, tapi paling endingnya tuh bisalah bayar kontrakan buat makan kita sehari-hari, bisa lebih. Ya pengennya mah lebih lah, nggak ada yang maksudnya kalau bisa lebih lah, kalau bisa mah. Cuman kan memang bisanya kita, kemampuan kita cuman sebegitu, seadanya jalannya itu. Ya yang faktor nelayan tuh yang dikeluhin itu masalah limbah. Tolong dilihat limbahnya aja lah. Kenapa tuh Gitu limbah? aja. Soalnya limbah mengganggu iklim keseimbangan laut, Mas. Kenapa? Ikan-ikan kecil pada mati,
ekosistemnya nggak seimbang. Untuk penanganan limbah memang itu bukan merupakan tupoksi kami, karena untuk limbah itu adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Memang harusnya ada semacam mekanisme jikalau nelayan menemukan limbah di perairan, apakah dari kementerian LH atau misalnya dinas LH bisa membuka semacam hotline. Jadi apabila terdapat limbah di laut, mereka langsung dapat melaporkan kepada pihak-pihak terkait. Hotline itu berarti belum ada ya Pak? Setahu saya belum ada. Terus cantrang, arat, tuh itu keluarnya nelayan. Kenapa keluarnya nelayan begitu ya? Tumbuh karang habis, jaring-jaring habis, dikena garuk semua. Itu. Jadi tempat lokasi untuk nembar-nembar jaring itu nggak ada. Makanya tambah tahun nelayan itu mengurang. Karena kenapa? Ya begitu, penghasilannya nggak ada, terus pengeluarannya banyak. Sebenarnya dari Kementerian Kelautan Perikanan telah mengeluarkan peraturan. Jadi kalau kemudian aturannya ada, ya itu bagus gitu ya. Tapi kemudian tadi dia penegakan hukumnya tidak ada. Kemudian bagaimana skema transisi? Kalau skema transisinya diselesaikan, penegakan hukumnya benar-benar dilakukan, aku rasa nggak akan ada konflik yang sedemikian rupa. Siapa sih yang nggak mau menjaga laut kita supaya tetap lestari? Saya percaya mereka juga sebenarnya mau. Tapi kan juga tidak ada. Ini menarik karena ada salah satu orang yang pernah saya temui dan mengatakan bahwa tidak ada loh sebenarnya teknologi penangkapan ikan yang bisa mengambil sebanyak dari alat-alat tangkap yang merusak ini. Karena kan mereka sistemnya garuk semua gitu, sampai kecil-kecil mereka garuk. Ini yang kemudian nggak punya, dan ini jadi PR bagi akademisi. Bagaimana kemudian menjawab tantangan itu gitu. Bisa nggak nyiptain alat tangkap yang kemudian ya sama gitu ya, hasil tangkapannya bisa maksimal tanpa merusak pesisir gitu. Walaupun itu sebenarnya agak sulit gitu, tapi aku rasa ini patut untuk dipikirkan gitu. Tanggul ini ya, bukannya kita istilahnya menentang pemerintah, enggak. Namanya udah program pemerintah begini. Kalau masalah aksi jalan tetap susah nelayan. Kalau bukan nelayan ya enak aja memang. Bagus gitu ya. Kalau nelayan ya susah. Naik turunnya, apalagi kalau bawa-bawa alat berat. Contoh misalnya kita perbaikan mesin misalnya. Kita kan motor dulu pakai gerobak ke perahu. Kan begitu ya. Kalau dulunya nggak sebelum ditanggul kan di belakang rumah kerjanya dekat, alat-alat juga, alat-alat kapal nggak banyak hilang ya. Ini sebagian kan alat-alat kapal hilang karena jauh di jangkauan mata, apalagi tanggulnya tinggi begini nggak kelihatan perahu. Jadi temuan saya adalah sebenarnya mereka nggak anti sama tanggulnya, tapi engineering yang mendesain ini tidak melakukan planning dengan ngobrol. Jadi mah ya udah pada lewat. Dukung ini, dukung saya jadi presiden. Giliran saya jadi, ya udah begitu aja. Tetap aja kita nih dukung Anies umpama atau nomor 2 atau apa namanya? Menang, ya kan menang. Tetap aja kami jadi nelayan. Nggak mungkin saya berubah. Kalau mudah-mudahan pemerintah peduli sama nelayan pinggiran, nelayan kecil lah. Ini sebenarnya pikirnya apa masyarakat? Kami masyarakat kecil. Kita ikuti aturan pemerintah. Tapi kenapa tiap tahun berubah-berubah?
Kan begitu. 38. Tiap tahun ganti pejabat. Malam ini nggak ada yang acaranya. kintal dapatnya. Tiap tahun begitu. Jadi nelayan seakan-akan kayak boneka. Bukan kecelakaan juga. Kenapa kita bilang ya jangan jadikan isu lingkungan dan konflik warga itu menjadi komodifikasi politik mereka gitu. Kasihan orang-orang ini gitu. Memang untuk mendapatkan BBM bersubsidi sudah ada peraturan dari BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, nomor 2 tahun 2023. Memang di situ dipersyaratkan harus mempunyai, untuk nelayan yang kapalnya kurang dari 5 GT harus mempunyai KTP dan juga pas kapal. Nah, mungkin mereka belum memiliki itu, pas kapal yang masih aktif. Karena dari persyaratan itu kami bisa merekomendasikan untuk mereka membeli BBM di SPBUN yang ada di Cilincing. KTP-nya pun harus KTP Jakarta. Harus KTP Jakarta, baru setelah itu nanti mereka mengajukan ke Sudin melalui kolektif dengan menghubungi personil petugas SPBU N Cilincing. Banyak kawan-kawan yang tenggelam di laut, sambil narik-narik, kena badai tiba-tiba. Banyak. Udah risiko masalah begitu. Namanya istilahnya udah tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ya. Namanya udah kelakonannya udah begitu, ya tetap menjalani. Ya awalnya teduh. Cuma kan udah di pertengahan perjalanan kita udah narik jaring, tiba-tiba badai datang. Ya di situ kagoknya. Kalau dari catatan Kiara sebenarnya setiap tahun itu kurang lebih di atas 50 orang yang biasanya harus menghadapi baik itu meninggal di laut ataupun hilang gitu. Kadang-kadang mereka tuh tahu ya mereka tidak bisa melewati ombak gitu. Tapi karena kadang-kadang mereka sudah beli bahan bakar, sudah nyiapin bekal, jadi mereka tetap menjemput rezeki bahasanya pergi melaut gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting. Artinya setiap tahun itu memang selalu ada fenomena seperti itu. Itulah kenapa Kiara itu selalu mendorong nelayan ini untuk bisa punya asuransi. Nelayan yang ada di wilayah Jakarta Utara sebagian besar sudah terdaftar di KUSUKA, Kartu Usaha Perikanan. Nah, tahun kemarin bulan Desember melalui kartu KUSUKA itu telah dilakukan pendataan dan nelayan mendapatkan apa yang disebut dengan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dari situ mereka apabila terjadi kecelakaan kerja atau sampai meninggal pada saat melaut, mereka akan mendapatkan santunan sesuai dengan mekanisme yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Namun memang mereka harus membayar iuran bulanannya. Kalau mereka tidak membayar iuran bulanannya, maka otomatis kartu itu tidak berlaku. Nah, itulah yang kami coba sosialisasikan kepada nelayan supaya mereka membayar rutin kartu BPJS Ketenagakerjaan.
istilahnya. Tolonglah dipikirkan nasib nelayan ke depannya bagaimana. Yang kiranya istilahnya, yang kiranya bisa membantu nelayan ke depannya supaya bisa naik gitu loh maksudnya. Dari nelayan ini bisa ke ini gitu istilahnya. Bisa berkembang gitu maksudnya. Gitu. Kalau gue sih ya berharapnya ya begitu, pemerintah bisa dibilang harus melihat benar-benar datang surprise ya. Ya surprise datang ke tempat lokasi itu. Kalau memang dia benar-benar mau ngasih bantuan. Kalau melalui orang ke orang tahu sendiri larinya kemana, nggak tahu itu barang. Nah, lebih bagus lagi sebenarnya dianalisa sebenarnya mereka butuh apa gitu. Ya satu ya kayak alat tangkap, terus mesin-mesin itu segeralah, maksudnya kalau ada programnya itu segera diturunkan karena nelayan kan sangat dibutuhkan masalah mesin, jaring, alat-alat tangkap semuanya itu. Kalau bisa ya apalagi perahu yang kecil yang kira-kiranya 1 GT, 2 GT tapi bentuknya sama kayak biasa nelayan pakai gitu supaya bantuannya tidak mubazir gitu loh. Cuma kan tetap lagi itu masa pembagian nggak rata. Kami mendapatkan anggaran dari Provinsi DKI Jakarta untuk nelayan adalah sekitar 350 jutaan untuk tahun 2024 ini. Nah itu kami targetkan bisa untuk 300 nelayan yang ada di wilayah Jakarta Utara. Memang karena keterbatasan anggaran dari Sudin KPKP Jakarta Utara dan juga keterbatasan anggaran dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, sehingga bantuan yang kami berikan memang tidak bisa menyeluruh ke semua nelayan. Ya, janganlah, cukup saya aja udah, karena kita istilahnya nggak ada punya pendidikan, istilahnya orang tua nggak mampu, ya jangan sampai mana anak-anak kita biar dia agak cermelang lagi. Kalau untuk ke situnya ya untuk anak ya mudah-mudahan sih ya kalau bisa ya jangan sampai ikut nelayan juga lah. Kalau bisa sih kalau saya ini ya setidaknya apa kayak pekerjaannya gitu. Nah, kawan-kawan yang ada di pesisir, kalau dia memang nelayan yang sudah cukup berusia gitu ya, dia biasanya memilih untuk tetap ya tetap ada di laut, mau hasilnya sedikit atau banyak gitu ya, itu tetap mereka di laut. Tapi biasanya yang sudah berusia ini akan mengatakan kepada anaknya lebih baik tidak usah menjadi nelayan, karena mereka tahu bagaimana susahnya jadi nelayan, tidak adanya fasilitas dari negara, tidak adanya asuransi yang diberikan, karena asuransinya kan harus bayar hari ini. Akhirnya mereka berjuang terus setengah mati untuk kemudian menjadikan anak-anak mereka tidak jadi nelayan gitu. Iya, kalau kepingin orang tua mah anak kan sekolah nih, terserah antar cita-citanya mau kemana, mau jadi apa kan begitu. Yang penting intinya apa keinginan anak ya tetap kayak orang tua kita nih, tetap diusahakan gitu loh maksudnya, walaupun kepala ke kaki, kaki ke atas, siap saya gitu maksudnya. Pada 2017 hingga 2022, jumlah nelayan tercatat terus menurun. Pada 2017, jumlah nelayan mencapai 2,67 juta jiwa. Namun, pada 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah nelayan di Indonesia hanya sebanyak 1,27 juta orang saja. Ini yang kemudian jadi tantangan. Karena ada stigma, ada kemudian kemiskinan terstruktur yang kemudian membuat nelayan semakin miskin, dan di nelayan dan perempuan lain itu berharap anak-anak mereka tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Ini tantangan regenerasi yang hari ini dihadapi oleh semua orang, terkhusus adalah kita semua ini gitu. Itu yang jadi berat sih. Saya jadi YouTuber. Ada yang jadi TikTokers. Kalau kita bicara soal bagaimana kita bisa mengajak anak muda kembali ke laut gitu ya, mari melaut kalau dulu itu slogannya Kiara itu, sebenarnya yang perlu dipastikan adalah mereka punya akses dan kontrol terhadap ruang hidupnya. Nanti
Artinya mereka itu dilibatkan sedari awal. Kalau mereka punya daerah pesisir, mereka mau ngapain dengan pesisirnya, itu penting. Jadi melibatkan mereka, anak-anak muda. Oke, kita ini pesisir kita ini mau dibuat apa? Ekowisata kah? Apa kalian mau melaut gitu? Itu yang kemudian ya engagement ya. Jadi mereka harus dilibatkan. Yang kedua adalah pendidikan sebenarnya, karena banyak kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang hari ini juga masih menghadapi tantangan terkait dengan pendidikan dan pengetahuan bahwa siapa sih sebenarnya Indonesia secara identitasnya gitu ya, bahwa kita negara bahari dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga adalah yang terpenting memperbaiki rantai produksi perikanan gitu, yang hari ini tuh panjang sekali gitu. Ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, tidak adanya skema pelindungan yang tepat sasaran, minimnya pemberdayaan, itu tuh harus diurai. Jadi nelayan itu jadi semangat gitu. Nelayan itu jadi semangat untuk tetap melaut karena mereka merasa dimanusiakan gitu ya, merasa diapresiasi sebagai pahlawan protein bangsa. Ya semua ya dari nelayan. Makanya istilahnya kerjaan yang istilahnya yang makmur itu nelayan sama petani sebenarnya. Ada pelanggan di sini cari pasar. Kalau gini ikan karang. Biasa dimasak apa? Iya, kadang di sayur kuning deh, kadang digoreng. Enggak mau. Mereka adalah aktor penting, mereka ini ya, aktor penting memastikan kita ini nggak kelaparan, nggak kekurangan gizi loh, tapi mereka itu minim apresiasi. Kita nggak pernah berterima kasih atas satu piring makanan yang ada di meja kita. Kita kurang sekali mengapresiasi mereka, padahal mereka mendapatkan itu dengan jerih payah gitu ya, yang berdarah-darah gitu. Aman teduh kayak ini. Saya sih cinta sama pekerjaan nelayan, tapi masih jauh lah dari kata sejahtera. Jangan sampai Indonesia kita ini kayak sumber daya lautannya tapi nelayannya nggak ada. Jangan sampai lah seperti itu.